Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Widiawati, Prodi Akuntansi semester 6 Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam kesempatan ini, untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Statistik 2, dosen pengampu Bapak Lamere Kastar MPD MM, saya akan mempresentasikan mata kuliah Statistik 2 ini dengan materi teori peluang. Topik pembahasannya yang pertama, pengertian peluang, yang kedua, pengertian peristiwa dalam teori peluang, yang ketiga, beberapa aturan peluang, yang keempat, kaidah-kaidah peluang, yang kelima, permutasian dan kombinasi, dan yang keenam, distribusi peluang. Baiklah, kita simak pembahasan selanjutnya. Sebagian besar peristiwa yang terjadi di alam ini, baik berupa peristiwa-peristiwa yang sifatnya alami maupun yang dirancang oleh manusia, seperti terjadinya hujan di hari-hari tertentu pada suatu bulan tertentu, munculnya bintang berekor di langit, terjadinya badai, merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak memiliki ketidakpastian. Terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, hanya mungkin dilakukan pendugaan-pendugaan berdasarkan pada peristiwa-peristiwa yang sebelumnya. Pendugaan yang paling mendekati ketepatan apabila mendasarkan pada penyelidikan terhadap semua peristiwa untuk seluruh kasus nampaknya tidak mungkin. Oleh karena itu, pada umumnya dasar pendugaan dilakukan hanya terhadap sebagian peristiwa saja dan juga sebagian kasus saja. Dengan demikian, dimungkinkan terjadi ketidaktelitian dalam melakukan pendugaan tersebut. Proporsi besarnya ketepatan pendugaan tersebut disebut sebagai peluang. Ada 3 lingkungan dalam proses pengambilan keputusan yang telah dijadikan dalil, yakni pasti, ketidakpastian, dan juga risiko. Risiko adalah suatu keadaan di mana nilai-nilai peluang dapat diberikan kepada setiap hasil atau peristiwa. Sampai seberapa jauh keputusan diambil dalam suatu risiko tergantung pada siapa yang akan mengambil keputusan tersebut. Apakah para pegiat pendidikan, pebisnis, industriawan, atau tingkatan manajerial dalam suatu organisasi. Pengertian peluang menurut Sudibjo 2010 adalah suatu cara untuk menyatakan kesempatan terjadinya suatu peristiwa. Secara kualitatif, peluang dapat dinyatakan dalam bentuk kata sifat untuk menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu keadaan, seperti baik, lemah, kuat, miskin, dan sedikit. Secara kuantitatif, peluang dinyatakan sebagai nilai-nilai numeris, baik dalam bentuk pecahan maupun desimal antara 0 dan 1. Peluang sama dengan 0. Berarti sebuah peristiwa tidak bisa terjadi. Sedangkan peluang sama dengan 1, berarti peristiwa tersebut pasti terjadi. Kemudian bagaimana pengertian peristiwa dalam teori peluang? Istilah peristiwa yang lazim sehari-hari berbeda makna jika membahas tentang teori peluang. Biasanya, orang berpikir bahwa peristiwa adalah suatu kejadian layaknya peristiwa seperti sejarah, gejala-gejala fisik, dan pesta. Dalam statistika, pengertian ini diperluas dengan memasukkan unsur-unsur kesempatan atau peluang atas terjadinya suatu peristiwa yang didasarkan pada hasil sebuah percobaan atau eksperimen yang dilakukan secara berulang-ulang. Untuk keperluan penentuan peluang,
ada gunanya untuk membagi peristiwa ke dalam dua jenis peristiwa, yakni peristiwa sederhana dan juga peristiwa majemuk. Peristiwa sederhana tidak dapat dibagi lebih lanjut lagi ke dalam komponen-komponen peristiwa. Sedangkan peristiwa majemuk selalu memiliki dua atau lebih komponen peristiwa sederhana. Contoh penggunaan teori peluang, misalnya membaca temperatur udara pada setiap hari dari termometer, menghitung banyaknya barang rusak yang dihasilkan tiap hari oleh mesin penghasil barang tertentu, dan juga mencatat banyaknya orang yang melewati sebuah jembatan penyeberangan untuk setiap jam. Merupakan eksperimen yang dapat diulang-ulang. Berdasarkan seperti contoh-contoh tersebut, untuk semua hasil yang mungkin terjadi dapat dicatat. Segala bagian yang mungkin diperoleh dari pencatatan tersebut disebut dengan peristiwa. Untuk peristiwa sederhana, peluang dapat diturunkan baik secara logis melalui pengamatan empiris maupun secara subjektif menurut Sujijo pada 2010. Ketiga bentuk peluang ini mempunyai implikasi yang penting bagi para manajer atau pimpinan organisasi, khususnya dalam proses pengambilan keputusan. Untuk yang pertama yaitu peluang logis. Semua proses yang bisa diprediksi dan didefinisikan secara lengkap memungkinkan peneliti secara deduktif menentukan peluang dari hasil yang terjadi. Sayangnya, banyak orang yang tidak masuk dalam kategori ini. Sebenarnya, penurunan peluang logis adalah sesuatu yang berharga untuk dikaji, karena kemampuan memprediksi proses sederhana kerap kali bisa memberikan petunjuk bagi para manajer atau pimpinan organisasi untuk memperbaiki tindakan-tindakan dalam menghadapi situasi yang kompleks atau tidak dapat diprediksi. Peluang logis didasarnya pada pertimbangan logika, bukan berdasarkan hasil percobaan. Tetapi hasil ini bisa diuji melalui suatu percobaan. Yang kedua yaitu peluang empiris. Banyak kasus di mana para manajer atau pimpinan organisasi kurang mengikuti pola-pola peluang seperti yang tadi dijelaskan. Kemungkinan besar hal ini disebabkan tidak dipahaminya apa sebenarnya peluang. Untuk kasus seperti ini, yang lebih cocok untuk diacu adalah peluang yang didasarkan pada data pengamatan atau data empiris. Peluang empiris atau ada pula yang menyebutnya sebagai peluang objektif hanya bisa diperoleh melalui percobaan ataupun eksperimen yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kondisi yang sama dan diharapkan dalam jumlah yang besar. Dari eksperimen ini akan dihasilkan informasi berupa frekuensi relatif yang sangat berguna, khususnya untuk keperluan perbaikan sebuah sistem. Misalnya, dalam proses pengemasan susu, ingin diketahui berapa persen kemasan yang berisikan lebih dari 150 ml. Dari proses pengisian yang cukup lama, maka bisa dibuat distribusi frekuensi volume susu yang terisi ke dalam kotak atau susu yang tercecer pada setiap pengisian. Dari sini maka akan diperoleh informasi yang sangat berguna untuk melakukan penyesuaian terhadap sistem kerja mesin pengisi susu tersebut. Meski konsep peluang ini sama seperti peluang logis, akan tetapi peluang empiris lebih mudah dimengerti dan juga dipahami. Dan yang ketiga yaitu peluang subjektif. Masalah yang umum dihadapi oleh seorang manajer atau pimpinan organisasi adalah ketika dia tidak mampu memprediksi proses sebuah peristiwa, ditambah lagi dengan tidak tersedianya data yang memadai untuk memecahkan masalah seperti ini,
Biasanya seorang manajer atau pimpinan organisasi akan memberikan nilai peluang tertentu kepada peristiwa tersebut yang didasarkan pada faktor-faktor kualitatif, pengalaman dengan situasi yang serupa, atau bahkan intuisi. Peluang subjektif muncul ketika seorang pengambil keputusan dihadapkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab berdasarkan peluang empiris atau frekuensi empiris. Pembahasan selanjutnya yaitu beberapa aturan peluang. Di sini ada definisi klasik peluang yang telah diketahui bahwa besar peluang untuk peristiwa E adalah sebagai berikut. Semua nilai peluang yang dibahas dalam analisis statistika selalu dinyatakan dalam bentuk pecahan ataupun desimal. Sedangkan setiap peristiwa dinyatakan dalam bentuk huruf besar, baik menggunakan indeks maupun tidak, seperti A, B, E, I, B, dan seterusnya. Berkaitan dengan uraian tadi, Sudibjo mengemukakan kaidah-kaidah peluang, yaitu ada 3. Yang pertama, peluang sebuah peristiwa. Yang kedua, peluang peristiwa sederhana. Dan yang ketiga, peluang peristiwa majemuk. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang permutasi dan juga kombinasi. Permutasi adalah susunan yang dibentuk oleh seluruh atau sebagian dari sekumpulan objek. Berikut uraiannya. Sedangkan kombinasi adalah cara bagaimana peneliti mengetahui banyaknya cara mengambil F objek dari N objek tanpa memperhatikan urutannya. Dalam hal ini, berlaku suatu sampel yang anggotanya diambil dari populasi yang sifat bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terambil dalam anggota sampel. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang distribusi peluang. Distribusi peluang merupakan alat bagi seorang peneliti untuk menentukan apa yang dapat peneliti harapkan. Apabila asumsi-asumsi yang dibuat oleh peneliti benar, distribusi peluang memungkinkan para pembuat keputusan untuk memperoleh dasar logika yang kuat dalam mengambil keputusan, dan sangat berguna sebagai dasar pembuatan ramalan berdasarkan informasi yang terbatas atau pertimbangan-pertimbangan teoritis, serta berguna pula untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu kejadian. Baiklah, sekian pembahasan dari saya tentang teori peluang. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.